Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah mangga minum. Diberi sambal, enak rasanya. Kuucapkan assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain a'ma badu. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan juga kesempatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di sini. Perkenalkan, nama saya Kasya Azalia Putri dari kelas 9C. Di sini saya sebagai moderator dan yang saya hormati guru pembimbing kita bersama Bapak Muhammad Fajar Fatur Rahman SPD. Juga teman-teman yang saya sayangi, terima kasih telah hadir pada diskusi hari ini. Baik semuanya, hari ini kita akan mendiskusikan dengan tema tokoh pendiri organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia. Langsung saja kita perkenalkan masing-masing kelompok yang akan membahas diskusi hari ini. Kelompok yang akan menjelaskan tentang Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Perkenalkan, Arya Ardiansyah sebagai penyaji 1, Ikhlas Maulana sebagai penyaji 2, dan Anissa Wijayanti sebagai notulen. Selanjutnya, ada juga kelompok yang akan menjelaskan tentang Kyai Haji Ahmad Dahlan. Perkenalkan, Febrina Putri sebagai penyaji 1, Maulida Fitriani sebagai penyaji 2, Asika Fauzia sebagai notulen. Baik, langsung saja kita dengarkan diskusi tentang tokoh organisasi kemasyarakatan Islam Indonesia. Saya persilakan pembahasan pertama kepada Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Waktu dimulai dari Anda berbicara. Latar belakang keluarga Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Kyai Haji Hasyim Asy'ari atau Muhammad Asy'ari merupakan ulama kelahiran Jombang 24 Zulqa'dah 1287 Hijriah. Hasyim merupakan putra ketiga dari 11 bersaudara dari pasangan Kyai Haji Asy'ari, pemimpin pesantren keras Jombang, dan Nyai Halimah. Dari garis keturunan sang ayah, Hasyim merupakan keturunan Rasulullah. Selain keturunan Rasulullah, beliau juga merupakan keturunan Sunan Giri, wali yang menyebarkan Islam di Jawa. Sementara dari garis keturunan sang ibu, Hasyim merupakan keturunan raja terakhir kerajaan Majapahit. Raja tersebut yaitu Raja Brawijaya VI, Lembu Peteng. Pendidikan, Hasyim sendari kecil tinggal berdampingan di lingkungan pesantren tradisional. Di sana ia belajar dasar-dasar Islam dari pondok pesantren yang dipimpin sang ayah. Menginjak usia 15 tahun, Hasyim melancong ke beberapa pesantren di Jawa, mulai dari pesantren Silawalan Panji, pesantren Tambak Beras, pesantren Langitan, pesantren Cepoko, serta pesantren Sarang. 6 tahun berselang, Hasyim memperi istri Nafisah yang merupakan putri dari Kiai Yakub Siwalan Panji. Ia kemudian menunaikan ibadah haji bersama mertua dan istrinya. Tak hanya menjalankan ibadah haji, beliau juga menimba ilmu kepada beberapa ulama terkemuka, yaitu Syekh Ahmad Hatib Al-Minangkabawi, Syekh Muhammad Salih Al-Samarnadi, Syekh Ahmad Jailani Dahlan, Syekh Tahir Al-Jafari, serta Syekh Muhammad Mahfuz Al-Tarmasi. Sebelum kembali ke tanah air, Kyai Haji Hasyim juga sempat mengabdi sebagai pengajar di Masjidil Haram. Ia menyandang gelar Syekhul Haram. Kyai Haji Hasyim juga turut menulis beberapa karya ilmiah, mulai dari Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Al-Iman Al-Ghazali wa Arauhu Al-Kalamiyah. Setelah itu, ia pulang ke Indonesia dan mendirikan pesantren Tebu Ireng pada tahun 1899. Tujuan berdirinya Nahdlatul Ulama. Pengaruh Nahdlatul Ulama sangat besar di kalangan kiai dan ulama di Jawa serta masyarakat umum. Seperti status Nahdlatul Ulama perumusan pada tahun 1927, organisasi tersebut bertujuan untuk memperkuat kesetiaan Islam kepada salah satu dari 4 mazhab dan untuk melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi para anggotanya sesuai dengan ajaran Islam. Kegiatan utama organisasi NU yaitu memperkuat persatuan, memberikan bimbingan tentang jenis-jenis buku yang dianjurkan oleh lembaga pendidikan Islam, penyebar luasan ajaran Islam, meningkatnya jumlah madrasah dan organisasi, mendukung pembangunan masjid, langgar dan pesantren, membantu anak yatim dan fakir miskin. Baik, terima kasih telah menjelaskan tentang Kyai Haji Hasyim. Saya persilakan untuk pembahasan kedua kepada Kyai Haji Ahmad Dahlan. Waktu dimulai dari Anda berbicara. Pengertian dan tujuan berdirinya Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah organisasi Islam besar yang ada di Indonesia. Muhammadiyah didirikan oleh Raden Ngabei Ahmad Dahlan atau yang biasa disebut dengan Kyai Haji Ahmad Dahlan. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW.
Organisasi Islam ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah tahun 1330, bertepatan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Tujuan Muhammadiyah ini yaitu dilakukan untuk membangun dan menjunjung tinggi masyarakat beragama Islam yang sebenar-benarnya. Masyarakat yang memahami prinsip Islam sebenarnya serta menjalankan dengan baik tanpa adanya pengaruh tradisi atau budaya lain yang bertentangan. Biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Latar belakang keluarga Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta 1 Agustus tahun 1868 di Kampung Kauman, Yogyakarta dan wafat pada tanggal 23 Februari tahun 1923. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah putra dari Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji Mas Sulaiman. Beliau adalah seorang ulama yang menjabat sebagai khatib di Masjid Agung. Dan ibunya bernama Siti Aminah binti Kiai Haji Ibrahim. Beliau adalah seorang penghulu besar di Kesultanan Yogyakarta. Namanya semasa kecil adalah Muhammad Darwis dan mendapat nama kehormatan Raden Ngabehi Ngabdul Darwis dari Sri Sultan Hamengkubuwono VII karena ayahnya memiliki kedudukan yang tinggi di Kesultanan Yogyakarta. Ia merupakan anak keempat dari 7 bersaudara yang keseluruhannya saudaranya perempuan kecuali adik bungsunya. Namanya berganti menjadi Haji Ahmad Dahlan sekembalinya ia dari Mekah. Kemudian gelar Kiai ditambahkan pada namanya sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan secara umum atas pengetahuan dan keyakinan masyarakat akan. Latar belakang pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Setelah menyelesaikan pendidikan di Mekah, Ahmad Dahlan kembali ke Indonesia dan terlibat aktif dalam kegiatan dakwah dan pendidikan. Pendidikan yang diterimanya memberikan landasan kuat bagi peran pentingnya dalam mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912, sebuah organisasi Islam yang bertujuan untuk memodernisasi dan memajukan masyarakat Indonesia melalui pendidikan, sosial, dan keagamaan. Latar belakang perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan melalui dengan usahanya menyebarkan pemahaman Islam. Dalam konteks ini, Dahlan menyadari bahwa pendidikan menjadi kunci untuk membuka pikiran masyarakat. Oleh karena itu, pada tahun 1912, beliau mendirikan Sekolah Muhammadiyah, lembaga pendidikan pertama yang menjadi cikal bakal dari organisasi Muhammadiyah. Terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya akan ada sesi pertanyaan yang sudah saya rangkum dari teman-teman MTS Halisan. Di sini saya telah membatasi menjadi satu pertanyaan yang akan menjadi bahan diskusi kita hari ini. Pertanyaan yang akan kita didiskusikan hari ini adalah, jelaskan mengapa adanya perbedaan dalam tata cara beribadah di antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dipersilakan kepada dua kelompok untuk menjawab. Dalam ibadah sholat, NU cenderung mempertahankan tradisi-tradisi lokal dalam pelaksanaannya. Mereka seringkali menggunakan bahasa Jawa atau bahasa daerah lainnya dalam khutbah dan doa-doa sholat. Selain itu juga, NU juga memiliki kecenderungan untuk menggunakan sarana-sarana spiritual seperti zikir bersama dan pengajian sebagai bagian dari ibadah sholat. Sementara itu, Muhammadiyah cenderung lebih konservatif dalam pelaksanaan sholat. Mereka menerapkan tata cara yang lebih universal sesuai dengan ajaran Islam tanpa banyak mengakomodasi unsur-unsur lokal dalam pelaksanaannya. Kunut adalah amal sunnah yang menjadi tradisi kaum muslimin utamanya di tanah air. Ibadah tersebut biasa dilakukan saat salat subuh maupun pada separuh terakhir salat tarawih. Juga kerap dilaksanakan ketika terjadi musibah yang menimpa kaum muslimin. Dalam pelaksanaan kunut ini terjadi perbedaan pendapat dari kalangan ulama. Ulama mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki berpendapat bahwa membaca kunut tersebut sunnah pada semua sholat fardu. Menurut mazhab Hambali, kecuali pada sholat Jumat tidak lagi dianjurkan membaca kunut karena telah tercukupi dengan doa dalam khutbah Jumat. Menurut mazhab Hanafi, membaca kunut di akhir rakaat sunnah hanya pada sholat jahriyah saja, yakni subuh, maghrib, dan isya sebelum ruku. Hal ini sebagaimana dalam redaksi berikut. As-Sahih al-Mashhurul ladzi qata'a bihil jumhuru inna zalati bil muslimina nazilatu kahofin au qahtin au wabain au jaradin au nahwi dzalika qanatu fi jami'iha wa ila fala. Artinya, pendapat yang sahih dan masyhur yang ditetapkan para mayoritas ulama adalah jika kaum muslimin tertimpa musibah seperti ketakutan, kelaparan atau pacaklik, wabah, hama belalang, dan lain sebagainya, maka mereka membaca kunut pada seluruh salat fardu. Jika tidak, maka mereka tidak melaksanakannya. Al-Majmu' Syarh Muhadzab 3/494. Kunut sholat subuh. Para ulama lintas mazhab berbeda pendapat tentang kunut ini.
Ada yang tidak mensunahkan, yaitu ulama Hanafi dan Hambali, sedangkan Syafi'i dan Maliki menganggapnya sunnah meski ada perbedaan pada pelaksanaannya. Ulama Syafi'i melaksanakan kunut sesudah ruku pada rakaat kedua, sedangkan ulama Maliki berpendapat yang paling utama melaksanakan kunut adalah sebelum ruku. Para ulama yang mensunahkan kunut pada sholat subuh ini didasarkan pada sebuah hadis, yaitu An Anasib Malikin Kola Mazala Rasulullah Yaknutu Fil Fajri Hatta Farokat Dunya. Diriwayatkan dari Anas ibnu Malik radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca kunut ketika salat subuh sehingga beliau wafat. Musnad Ahmad bin Hanbal juz 3 halaman 162, Sunan Al-Daraqutni juz 2 halaman 39. Perbedaan dalam tata cara beribadah antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sebagian besar berkaitan dengan interpretasi terhadap ajaran Islam. Mungkin beberapa masih belum mengetahui arti dari kata interpretasi. Interpretasi adalah proses atau hasil memahami atau menjelaskan arti makna suatu teks, peristiwa, atau hal lain. Terkait dengan doa kunut subuh dapat disebabkan oleh perbedaan interpretasi terhadap sumber-sumber hukum Islam dan tradisi keagamaan yang dipegang oleh masing-masing organisasi. Muhammadiyah cenderung menganut pendekatan yang lebih konservatif yaitu sifat atau sikap yang cenderung mempertahankan tradisi dalam menginterpretasikan ajaran Islam, sementara Nahdlatul Ulama cenderung lebih fleksibel dan inklusif dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya lokal dalam pelaksanaan ibadahnya. Misalnya dalam hal tata corat, sholat, Muhammadiyah mungkin lebih menekankan pada pemahaman literal terhadap aturan-aturan sholat, sementara Nahdlatul Ulama mungkin lebih memperhatikan tradisi lokal dalam penyelenggaraan sholat dan memperbolehkan beberapa variasi dalam pelaksanaannya. Pengertian kunut secara definitif adalah tunduk pada Allah dengan penuh kebaktian dan juga bisa berarti tulul qiyam atau berdiri lama untuk membaca dan berdoa di dalam sholat sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan ini termasuk ada tuntutannya. Menurut Muhammadiyah, yaitu majelis tarjih terhadap hadis yang menguatkan tidak adanya kunut subuh. Dalam riwayat beberapa imam disebutkan, Khatib meriwayatkan dari jalan Qais bin Rabi, dari Asim bin Sulaiman, kami berkata kepada Anas, sesungguhnya suatu kaum menganggap Nabi SAW itu tidak putus-putus berkunut di sholat subuh. Lalu Anas berkata, mereka telah berdusta karena beliau tidak kunut melainkan 1 bulan yang mendoakan kecelakaan satu kabilah dari kabilah-kabilah kaum musyrikin. Hadis riwayat Al-Khatib. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa Muhammadiyah memandang bahwa doa kunut dalam sholat subuh tidak termasuk dalam sunnah yang ditetapkan secara tegas oleh Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kepada 2 orang penyaji dari kelompok Kyai Haji Hasyim Asy'ari dan juga Kyai Haji Ahmad Dahlan atas jawaban dari pertanyaan yang saya berikan. Baik, telah selesai diskusi hari ini yang bertema tokoh pendiri organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia. Masing-masing dari penyaji dipersilakan menjelaskan kesimpulan. Perbedaan dalam tata cara beribadah antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama bagian besar berkaitan dengan interpretasi terhadap ajaran Islam. Antara lain yaitu doa kunut, Muhammadiyah tidak memakai kunut, sedangkan NU memakai kunut dan juga tata cara sholat. Dapat kita simpulkan bahwa Nahdlatul Ulama cenderung mempertahankan tradisi-tradisi lokal dalam pelaksanaannya. Nahdlatul Ulama juga cenderung menggunakan sarana spiritual dan juga ulama mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki berpendapat bahwa bacaan kunut ada. Terima kasih. Dapat kita simpulkan bahwa Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama bukanlah sebuah mazhab, melainkan hanya sebatas organisasi Islam didasarkan pada perbedaan pendekatan dalam hal keagamaan, fikih juga doktrin. Meskipun keduanya memiliki pengaruh yang kuat dalam masyarakat Muslim Indonesia, mereka tidak memiliki identitas doktrinal yang khas seperti dimiliki oleh mazhab-mazhab dalam Islam. Jadi, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama adalah organisasi sosial dan keagamaan yang mendavokasi berbagai prinsip Islam dalam konteks sosial dan kehidupan modern. Alhamdulillahirabbil alamin.
Setelah selesai diskusi tentang tokoh pendiri organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia, semoga diskusi hari ini kita bisa mendapatkan hikmah yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.